Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Krisna Irisadewa. Di sini saya sebagai moderator dan selaku pembaca pertama. Di sini kelompok saya, kelompok hukum lingkungan, akan memaparkan materi tentang fenomena pembakaran sampah di masyarakat. Oke, di sini ada beberapa anggota. Anggota pertama saya sendiri, Bayu Krisna Irisadewa. Nomor 2 ada Datuk Muhammad Haidir. Nomor ketiga ada Noval Alfian Pamungkas. Nomor 4 ada Fanya. Dan nomor 5 ada Munab Esa. Oke, latar belakang. Pada umumnya pembakaran sampah di masyarakat juga banyak dilakukan secara sembarangan dan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, apalagi kepada masyarakat yang kurang memiliki pemahaman akan bahayanya pembakaran sampah dan kesadaran di lingkungan masyarakat yang bisa mengakibatkan beberapa kerusakan lingkungan. Pasalnya, asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah dapat mengakibatkan polusi udara atau pencemaran lingkungan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan bahan buangan dari adanya aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dipergunakan lagi. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tetangga. Oke, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Novel. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Salah satu dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimana pada pasal 29 ayat 1 G dilarang membakar sampah tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dan yang kedua adalah pada pasal 12 ayat 1 yang dimana dia mengatakan wajib mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan. Yang ketiga adalah pasal 40 yang menjelaskan bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan pengelolaan sampah tanpa memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria dan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau perusakan lingkungan. Diancam dengan pidana penjara 4-10 tahun dan denda rupiah 100 juta sampai 5 miliar. Selanjutnya adalah di Semarang. Di Semarang sendiri, peraturan ini diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Di mana pada bab 13 adalah menjelaskan mengenai larangan dan sanksi. Dan kemudian pada bab 14 adalah sanksi administratif dalam pasal 54 ayat 2 yang dapat berbentuk pertama adalah A, dalam berbentuk teguran atau peringatan. Yang kedua adalah paksaan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah biaya paksa, dan terakhir adalah pencabutan atau pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan atau usaha. Baik, yang selanjutnya adalah dampak pembakaran sampah. Alasan mengapa kegiatan pembakaran sampah rumah tangga dapat menyebabkan gangguan kesehatan secara umum adalah yang pertama, emisi pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka yang tidak melalui cerobong akan menyebabkan emisi tersebut terdispersi. Lalu yang kedua, emisi pembakaran sampah secara terbuka tidak menyebar secara luas sepanjang tahun, melainkan bersifat episodik dalam jangka waktu tertentu, di musim tertentu, dan di suatu wilayah tertentu pula. Lalu yang ketiga, sumber pembakaran sampah secara terbuka terpusat sehingga peraturan yang efektif sumber terpusat tidak lagi dapat digunakan dalam kondisi ini. Penyesuaian larangan dalam kegiatan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka sulit untuk terrealisasikan. Lalu yang terakhir, pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka merupakan fenomena yang bersifat sementara, memiliki frekuensi material yang heterogen, sehingga hal ini menjadi sulit untuk menghubungkan emisi dengan material yang homogen.
Upaya meminimalisasi pembakaran sampah. Meminimalkan pembakaran sampah itu adalah langkah yang sangat penting tentunya dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan guna untuk meminimalkan pembakaran sampah, yaitu pengomposan, pengurangan penggunaan plastik, melakukan kampanye penyuluhan dan kesadaran masyarakat, daur ulang, investasi dalam teknologi pengolahan sampah, regulasi dan penegakan hukum yang ketat, upaya kolaboratif dari pemerintahan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kesimpulan. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembakaran sampah memiliki banyak dampak negatif. Bukan saja terhadap masyarakat, akan tetapi juga terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan pembakaran sampah tentunya akan menghasilkan asap, mulai dari asap yang ringan maupun asap yang tebal dan pekat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemui berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan pembakaran, contohnya merokok, memasak, membakar sampah, dan masih banyak lagi. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah terbuka sangat berbahaya, terlebih asap tersebut akan langsung terbuang di udara tanpa melalui cerobong, saluran, maupun lapisan lain. Dampak negatif dari pembakaran sampah meliputi rusaknya lapisan ozon yang dapat memicu pemanasan global, dapat terjadi kebakaran pasca pembakaran sampah tersebut berlangsung. Pembakaran tidak hanya mencemari udara namun juga mencemari air dan tanah. Meminimalkan pembakaran sampah itu adalah langkah yang paling tepat tentunya dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Baik, begitulah paparan yang bisa kami paparkan tentang pembakaran, fenomena pembakaran yang ada di masyarakat. Thank you for listening. Terima kasih buat semua. Hatur nuhun. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.